Halo, kembali lagi ke channel Starocious, channelnya pecinta Toyota Starlet. Kali ini untuk pemilik Toyota Starlet ya. Kalau yang bukan Toyota Starlet ya di skip aja ya. Karena saya di YouTube ini juga banyak membicarakan mobil-mobil lain. Ada mobil selain Starlet, dan yang baru-baru ini saya ramai di mobil listrik, dan di situ banyak pro dan kontra. Buat saya sendiri, mobil listrik itu sebetulnya bagus, nggak ada masalah. Cuman memang untuk saat ini mobil listrik itu belum siap ya untuk dibeli, karena masih banyak faktor-faktor dari infrastrukturnya juga yang belum siap, harganya juga yang masih terlalu mahal. Jadi untuk saat ini saya nggak prefer untuk mobil listrik. Makanya kesannya saya kayak ngejelek-jelekin mobil listrik, tapi sebenarnya enggak. Saya cuma memaparkan kekurangan-kekurangan yang ada di mobil listrik saat kita membeli mobil listrik. Kalau dari teknologinya, saya setuju mobil listrik memang ada keunggulan-keunggulan yang beda dengan mobil bensin. Utamanya yang paling menonjol adalah tidak adanya suara, bebas getaran ya, dan juga hemat bahan bakar. Itulah keunggulan mobil listrik. Tapi banyak kekurangan-kekurangan juga yang perlu diketahui sama pemilik mobil listrik lainnya. Itu yang mau saya kasih tahu gitu. Tapi biasalah, namanya teknologi baru, pasti ada yang kontra dan ada yang pro. Kalau saya sih netral ya. Kalau seandainya nanti mobil listrik juga akan jadi mobil massal dan kita semua tidak diperbolehkan beli mobil bensin, ya apa boleh buat. Starlet, mobil kesayangan saya ini, ya akan saya museumkan juga. Tapi percaya deh, untuk beralih ke mobil listrik masa depan, maksudnya sampai nanti akhirnya mobil bensin atau mobil Starlet seperti ini nggak diperbolehkan lagi, itu perlu waktu sangat lama. Nggak mungkin tahun depan ya, nggak mungkin tahun 2030 tuh tiba-tiba mobil seperti mobil tua begini itu dilarang. Nggak, pasti ada proses tahapan-tahapan tertentu yang memang pada akhirnya kita harus menerima perkembangan teknologi yang akan menggantikan teknologi yang lama ya. Itu pun nanti kita belum tahu. Sekarang pun aja kita nggak tahu arahnya kemana nih. Apakah bisa lebih cepat penerapannya atau makin lama, atau bahkan tetap berjalan seiringan. Jadi saya juga dengar di luar bahan bakar minyak juga katanya bilang ada yang langka lah, ada yang bakal habis. Tapi ternyata ada juga yang bilang beropini bahwa minyak bumi itu nggak akan habis ya. Itu hanya akal-akalannya negara penghasil minyak biar harga minyak tuh tetap mahal ya. Saya nggak tahu yang mana yang benar, nggak tahu. Tapi saya lihat sekarang faktanya aja, mobil minyak ya, yang bahan bakar minyak masih tetap berkeliaran dan masih tetap diproduksi. Yang artinya itu kok seolah-olah tidak ada usaha untuk menyetok mobil konvensional gitu. Seolah-olah kayaknya menunjukkan bahwa mobil bahan bakar minyak masih eksis, masih reliable. Kita nggak tahu lah. Tapi udahlah, saya nggak mau lagi bicara masalah itu. Termasuk saya apresiasi juga ada salah satu pemilik Starlet yang mengkonversi dari bahan bakar minyak ya, bensin, ke bahan bakar bukan bahan bakar, elektrik ya. Saya apresiasi banget, bagus. Saya benar-benar sangat menghargai. Cuman itu pun ya, kalau untuk dijadikan mobil harian juga pasti ya akan punya kendala ya. Kendalanya adalah baterai dan pengisian ulang, karena disitulah masalahnya yang sebetulnya mobil listrik. Kalau untuk sekedar hanya modifikasi hobi itu nggak masalah, oke lah kita modifikasi mobil kita ke mobil electric vehicle. Tapi buat saya sendiri, saya lebih lebih suka mobil Starlet seperti ini itu dalam kondisi yang aslinya, menggunakan mesin yang aslinya juga ya. Kita kondisikan seperti aslinya dan kita bisa pakai harian juga. Jadi benar-benar itu yang saya pro banget ya. Jadi biarkan Starlet kalian semua dan Starlet saya itu apa adanya. Kita restorasi sesuai dengan kondisi aslinya dan apa adanya. Itu yang bikin kita bangga ya dengan Starlet. Umur Starlet itu udah lumayan tua ya. Yang paling muda dari tahun 9 terakhir tahun 97, berarti kan udah berapa tahun ya? Udah ada 27 tahun kalau nggak salah ya. Dan Starlet kontak udah 30 tahun lebih. Inilah buktinya mobil bahan bakar minyak bisa bertahan selama berpuluh-puluh tahun. Gimana dengan mobil-mobil lain? Gimana dengan mobil-mobil listrik nanti? Apakah bisa bertahan seperti Toyota Starlet begini?
kita nggak tahu. Tapi yang jelas Starlet sudah membuktikan puluhan tahun ini mobil masih eksis, masih reliable, biayanya murah, spare partnya murah, masih banyak cari orang ya. Jadi saya mau cerita, Starlet ini saya pakai dari tahun 2007 ya. Ini Starlet dulu saya belikan untuk istri ya, karena istri dulu mintanya Starlet. Ya akhirnya kita cari Starlet. Tadinya kan mintanya Corolla, Great Corolla ya, tapi nggak tahu kenapa minta Starlet. Padahal dari sisi teknologi jelas enakan Great Corolla lah, mesinnya udah injeksi ya, tenaganya juga lebih enak, lebih nyaman. Tapi kenapa pilih Starlet? Ternyata istri saya lebih memilih bentuknya daripada teknologinya. Jadi bentuk Starlet itu ternyata walaupun tua-tua kayak gini, walaupun umurnya udah puluhan tahun, ini bentuknya itu sangat menarik. Bahkan kaum hawa pun, ibu-ibu pun juga kalau ngeliat mobil ini tuh kayak seneng banget gitu ya, pengen mobil kayak gini gitu, imut, kecil, ganteng lagi, cakep. Jadi nggak salah ya, pilihan istri saya itu nggak salah. Dan STNK mobil ini juga udah nama istri saya. Jadi mobil ini nggak bisa dijual, nggak boleh dijual, nggak boleh tuker. Apalagi ganti mobil listrik, kayaknya istri saya juga nggak setuju. Kalau mau beli mobil listrik, beli aja nanti berapa tahun ke depan, kalau ada uangnya juga baru kita bisa beralih ke mobil listrik. Tapi lihat dulu reliable nggak sama kondisinya. Kalau sangat mahal ya tentu saja kita cari yang murah. Kalau ada yang murah, kenapa harus cari yang mahal kan? Saat ini kalau untuk beli mobil listrik rasanya terlalu mahal. Tapi jangan dulu untuk orang-orang seperti kayak kita begini, mid low ini, itu masih belum reliable. Tapi kalau orangnya udah mobil ya silakan, nggak ada masalah ya kan. Itu kan hanya subjektif ya, tergantung orangnya ya. Kalau punya Starlet dia mau beli mobil listrik ya silakan aja, kalau punya budget nggak masalah. Tapi untuk orang-orang seperti kita ini yang budgetnya boleh dibilang pas-pasan, ya lebih reliable mobil Starlet ini. Ini Starlet saya tiap hari pakai dari Senin sampai hari Sabtu, itu menempuh kurang lebih sekitar 60-70 kilo. Itu saya cuma ngeluarin uang 50.000 untuk bensinnya ya. Jadi rata-rata ini mobil Starlet konsumsi bensinnya itu 1 liter bisa 12 kilo sampai 13 kilo. Itu udah wow banget, itu udah sama dengan mobil-mobil injeksi zaman sekarang ya, udah seperti Avanza, Xenia ya, bahkan mobil Honda Jazz juga tuh 11-12 sama konsumsi bensin. Saya takjub banget tuh, ini mobil masih karburator loh, tapi kehematan bensinnya ya itu sama dengan mobil zaman sekarang. Padahal seperti yang banyak orang tahu, mobil karburator itu biasanya boros loh ya, karena di dalam karburator itu ada kayak semacam spuyer pompa jet ya, maksudnya begitu pedal ditekan itu ada menyipratkan bensin dalam jumlah yang banyak ya, dan itu yang bikin boros, terutama dalam kondisi macet ya. Jadi seolah-olah kita kayak membuang-buang bensin aja. Kalau sering kita mainkan pedal gas akan membuang-buang bensin aja. Tapi ternyata pada prakteknya saya lewat dalam jarak sehari itu 60 kilo, 70 kilo itu rata-rata juga ngelewatin kemacetan juga ya. Macetannya itu ya relatif ya, kadang-kadang ada macet total, ada macet biasa aja, tapi nggak signifikan sih perbedaannya gitu, nggak akan menjadi lebih boros gitu ya. Jadi tidak menjadi alasan ya kalau mobil karburator itu boros. Buktinya di Starlet. Kalau untuk mobil Kijang ya, yang saya tahu kayak yang Kijang Super itu kan pasokan bahan bakarnya masih pakai karburator ya. Memang sih kalau itu saya pernah punya juga mobil Kijang Super. Waktu itu yang punyanya Kijang Super tahun 96 ya, itu 1,8 1800 cc, itu masih pakai karburator. Memang itu berasa banget borosnya ya. Borosnya itu saya rasa bukan dari masalah karburatornya, tapi karena dari bobot mobilnya juga lebih berat ya. Terus kemudian juga perbandingan giginya juga lebih rendah. Jadi otomatis untuk perjalanan Kijang Super itu ya, yang 1800 cc mesin 7K, itu rata-rata konsumsi bensinnya paling irit itu 1,7. Kalau dalam kota 1,5, 1,7 itu boros banget. Saya udah pernah ngalamin ya. Tapi kalau untuk Starlet, kenapa dia bisa irit walaupun masih pakai karburator? Kenapa sebabnya?
Pertama ya, karena mesinnya 1300, torsinya udah cukup. Kedua, bobot mobil ini nggak sampai 1 ton. Kalau nggak salah cuma sekitar 750 kilo. Berat kosong ya, belum ada penumpangnya. Tapi sekitar, kalau ada penumpangnya juga masih di bawah 1 ton. Otomatis lah, untuk mobil dengan bobot sekian, mesin 1300 cc, untuk melajukan mobil ini di jalan yang mulus, itu nggak perlu usaha yang terlalu banyak. Cukup pedal gas ditekan sedikit aja udah ngacir. Itu yang bikin mobil ini, Starlet ini jadi lebih irit dibandingin mobil karburator lain ya. Itu penyebabnya. Jadi saya dari dulu senang sama Starlet ya, karena inilah mobil karburator, satu-satunya mobil karburator yang konsumsi BBM-nya sangat irit. Ada juga sih mobil lain ya yang juga punya konsumsi bensin yang lebih irit. Contohnya mobil Suzuki Karimun ya, Karimun. Masalahnya dia cuma 1000 cc. Udah gitu ya, tahu sendiri ya, kalau untuk di jalan tol ya, lebih enak Starlet, larinya lebih enakan Starlet daripada mobil Suzuki Karimun ya. Suzuki Karimun enak, dia kabinnya mungkin lebih luas dari Starlet. Cuman untuk kenyamanan, karena memang beda tipe ya, karena Suzuki Karimun lebih ke arah minibus ya, kalau Starlet lebih ke arah sedannya. Jadi untuk perjalanan jauh otomatis masih lebih menang Toyota Starlet ya, walaupun Karimun memiliki konsumsi bensin yang lebih irit. Wajar, karena pertama Suzuki Karimun juga bobotnya lebih ringan ya, kemudian mesin 1000 cc nya itu juga benar-benar irit ya, masih 8 klep ya, jadi irit. Nggak heran kalau memang Suzuki Karimun memang lebih irit dari Starlet. Cuman untuk Starlet kita nilai plusnya lebih banyak dari Suzuki Karimun, walaupun untuk harga ring ya sama-sama aja, mobil-mobil jadul yang banyak dicari orang ya, nggak pernah jatuh lagi harganya. Kalau saya lebih jelas, kalau saya lebih prefer Toyota Starlet. Starlet ini bisa dimodifikasi apapun, cuman aliran saya sekarang lebih suka kondisi standar semuanya. Jadi saya nggak suka, sekarang ini saya nggak suka mobil Starlet dimodifikasi. Dulu awal-awal saya punya Starlet, saya gila modifikasi. Mesin standar saya kasih turbo, mesin biasa saya kasih mesin 4AG dulu ya, tahun 2010-2011. Tapi akhirnya saya mikir lagi, untuk kedepannya sepertinya untuk mobil-mobil yang berumur seperti ini, kita lebih baik kita kembalikan ke orisinalitasnya. Lebih awet, lebih terjangkau, biaya perawatan juga lebih murah ya. Oke, jadi begitu aja ya. Dan buat yang mau mampir ke bengkel ya, konsultasi atau mau servis, langsung DM aja IG Starnocius ya. Karena sistem bengkel kita itu bukan bengkel-bengkel yang kelas atas gitu, yang datang begitu aja langsung dikit. Enggak, kita harus booking servis dulu ya. Kita lihat dulu, tanya dulu dia mau servis apa, kita lihat dulu budgetnya punya berapa. Jadi saya nggak mau mobil Starlet datang langsung kita bongkar, langsung kita kerjain tanpa kita tahu keluarnya apa, tiba-tiba biayanya bengkak, orangnya nggak bisa bayar ya. Saya nggak mau seperti itu. Saya mobil janjian dulu, datang, kita cek apa keluhannya, kita hitung, kita estimasi dulu. Kalau dia punya budget baru kita kerjain, kalau nggak punya budget ya kita jadiin PR atau kita kerjakan yang sebagian dulu yang utama. Itu yang saya yang saya paling tonjolkan di bengkel yang saya miliki. Jadi orang datang ke tempat saya itu sesuai dengan keinginan, bukan karena sesuai dengan keinginan bengkel mau bongkar semuanya, enggak. Tapi kita harus lihat sebetulnya apa keluhan yang dirasakan pemilik Toyota Starlet. Oke, buat yang ingin gabung ke rahasia Toyota Starlet, ini sekarang di YouTube sudah ada ya tombol join ya, bukan subscribe ya. Subscribe itu berarti kan kalian udah melangganan ya, udah setiap hari juga kalau ada update video akan muncul. Tapi ini yang join ya, join itu berarti dia masuk nanti ke sebuah langganan yang kalau belum langganan dia nggak akan bisa lihat video saya ya. Kalau udah dia langganan baru bisa lihat video-video saya khusus Starlet. Jadi klik join dulu. Nah, memang ada biaya betul, tapi biayanya kecil banget, cuma 19.900 ya. Itu sangat-sangat kecil sekali. Bahkan uang makan kalian sehari pun juga nggak lebih dari 9.900. Saya percaya pasti lebih dari itu. Jadi kalau dilihat dari manfaatnya jelas, manfaat saya lebih daripada sekedar makan jajan di luar ya. Di sana saya ada video-video tutorial soal Starlet,
aktivitas bengkel saya, modifikasi Toyota Starlet juga ada live chat juga, ada chatting, ada konsultasi juga, ada diagram-diagram Toyota Starlet, dan bertemu dengan komunitas pemilik Starlet yang lain. Channel ini memang baru saya Rahasia Toyota Starlet ini baru saya buat beberapa hari yang lalu, tapi udah banyak yang gabung ya. Jadi saya rasa buat yang kemarin mau gabung Rahasia Toyota Starlet, silakan langsung klik join aja. Nanti untuk pembayarannya nggak langsung bayar ke saya, karena kan ini punyanya YouTube. Jadi kalian join itu bayarnya sebetulnya langsung ke YouTube, tapi metode pembayarannya bisa dengan metode Google Play ya, atau OVO, atau transfer bank, atau di Alfamart atau Indomart, itu bisa aja. Jadi fleksibel banget ya. Setelah kalian bayar ya kalian bisa langsung melihat video-video yang ada di komunitas atau langganan Rahasia Toyota Starlet. Saya akan terus update, dan saya akan pindahkan. Dulu saya punya grup di Facebook namanya Rahasia Toyota Starlet juga. Di sana sudah terkumpul sekitar 80 member ya, banyak juga. Cuman karena memang fitur Facebook kurang mumpuni, karena kadang-kadang orang udah nggak main lagi Facebook, kesulitan untuk join di Rahasia Toyota Starlet di Facebook. Tapi kalau YouTube ini kan sekarang masih ramai, jadi mudah bagi kita untuk mengupdate terus tiap saat ya di Rahasia Toyota Starlet. Jadi mudah-mudahan itu kelas saya yang Rahasia Toyota Starlet itu bisa menjadi manfaat buat khusus ya, buat yang udah punya Toyota Starlet. Tapi kalau ada yang mau lihat-lihat aja sih dengan biaya 19.900, saya rasa sih nggak ada masalah, no problem, karena murah banget ya. Oke, mungkin itu aja dulu. Kalau ada yang banyak mau nanya-nanya, langsung bisa ke IG saya. Karena kalau saya jawab pertanyaan di sini juga agak susah, karena saya juga bikin video-video otomotif lain ya. Banyak juga komentar-komentar yang pro dan kontra, makanya saya pisahkan ya antara video otomotif lain dengan pemilik Toyota Starlet. Saya pisahkan dengan yang namanya Rahasia Toyota Starlet. Jadi kalau yang memang lebih serius di Starlet itu saya pindahkan ke Rahasia Toyota Starlet, karena saya nggak mungkin saya campur aduk ya antara mobil lain dengan Toyota Starlet, itu nggak mungkin. Makanya saya buatkan Rahasia Toyota Starlet. Jadi kalau kalian lihat saya di YouTube ada aktivitas lain di Toyota Starlet, itu adalah memang saya YouTube memang mau lebih luas lagi membahas mobil-mobil lain selain Toyota Starlet. Akhirnya saya ucapkan buat yang sudah join di Rahasia Toyota Starlet, saya ucapkan terima kasih banyak, dan silakan melihat-lihat ya. Mudah-mudahan video-video yang ada di sana bisa memberi manfaat, dan silakan nggak usah sungkan untuk komentar, untuk konsultasi di sana, silakan, dan saya pasti akan jawabnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam Starlet.